Shalom saudaraku, selamat malam. Malam ini saya kembali mengajak kita untuk mensyukuri hari ulang tahun ke-79 negara kita, Republik Indonesia. Mari kita wujudkan ungkapan syukur kita dengan saling melayani, saling melengkapi, dan bekerja sama seorang dengan yang lain agar kita kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita. Saudaraku, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini mampu membuat kami mengisi kemerdekaan Indonesia dengan saling melayani seorang dengan yang lain. Amin. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan, bagikan kuda lepas dari kekang. Saudaraku, kebebasan, kemerdekaan hidup merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Tetapi kadangkala orang salah mengerti terhadap kebebasan itu, terhadap kemerdekaan itu. Kadangkala orang berpikir, setelah aku bebas, maka aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Setelah aku bebas dan merdeka, aku bisa mengatakan apapun dalam hidupku. Tidak peduli dengan orang lain dan tidak peduli dengan peraturan. Bebas, sebebas-bebasnya. Saudaraku, tentu bagi kita sebagai orang Kristen, kebebasan, kemerdekaan dari dosa tidak berarti bahwa kita lantas bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Tidak lantas kita bisa berbuat dosa lagi dalam kehidupan kita. Saudaraku, Galatia 5:13, ayat yang kita baca tadi paling tidak menekankan 3 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, Paulus kepada jemaat Galatia minta supaya mereka bersyukur karena kebebasan mereka dari Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan mereka dari belenggu dosa. Kemudian yang kedua, Paulus ingin supaya jemaat Galatia tidak menyalahgunakan kebebasan itu untuk kembali berbuat dosa, untuk kembali terkungkung dengan dosa, untuk kembali kepada gaya hidup lamanya. Kemudian yang ketiga, saudaraku, Paulus kepada jemaat Galatia juga menekankan agar mereka mempergunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk saling melayani yang didasarkan dengan kasih. Saudaraku, ketika mereka mau saling melayani seorang dengan yang lain dan pelayanan mereka itu didasarkan dengan kasih, maka akan terjadi kerukunan, akan terjadi kebahagiaan. Mereka bisa bekerja sama seorang dengan yang lain, melengkapi seorang dengan yang lain. Maka jemaat Galatia menjadi sebuah jemaat yang bahagia, kuat, dan tercukupi segala kebutuhan kehidupan mereka. Saudaraku, demikian juga dengan bangsa Indonesia. Setelah 79 tahun yang lalu, Tuhan memberikan kemerdekaan. Tuhan memberikan kebebasan dari penjajahan, baik Belanda maupun Jepang. Bukan berarti lantas rakyat Indonesia bebas, sebebas-bebasnya, bisa melakukan semau-maunya, bisa mengatakan semau-maunya terhadap orang lain, tidak. Tetapi bangsa Indonesia diminta untuk mengisi kemerdekaan, mengisi kebebasan dari penjajah dengan saling melayani, didasari dengan kasih. Sama seperti jemaat Galatia. Ketika kehidupan bangsa Indonesia, terkhusus kehidupan kita masing-masing, saling melayani dan didasari dengan kasih,
maka kita pun akan mengalami kebahagiaan. Kita pun akan mengalami kerukunan. Kita pun tercukupi segala kebutuhan kehidupan kita dari hari ke hari. Demikian juga seluruh rakyat Indonesia. Ketika saling melayani yang didasari dengan kasih, saling melengkapi, bekerja sama dengan orang-orang sekitarnya, memberi yang terbaik, maka seluruh rakyat Indonesia pun juga akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami kerukunan, dan akan mengalami kecukupan dari segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga bangsa Indonesia tetap kuat, bersatu dalam segala keadaan. Saudaraku, sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, mari yang pertama kita mensyukuri kebebasan kita dari belenggu dosa. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang tidak menyalahgunakan kesempatan itu sebagai berbuat dosa lagi. Yang ketiga, mari kita melayani seorang terhadap yang lain dalam kasih. Sehingga kita mampu bahagia, rukun seorang dengan yang lain, bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Dan kita pun dimampukan untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita dengan baik. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kami yang sampai saat ini sudah berusia 79 tahun. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan itu dengan tetap saling rendah hati, saling melayani, dan juga bekerja sama dengan semua orang. Sehingga kami boleh bahagia, kuat, dan tercukupi segala kebutuhan kehidupan kami dari hari ke hari. Berdoa biarlah Tuhan juga melindungi bangsa kami, membuat bangsa kami tetap maju dalam segala hal, berhasil dalam segala sesuatu yang direncanakan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang semakin kuat dan rakyatnya bahagia dari hari ke hari. Tuhan, kami berdoa untuk rencana pilkada serentak bulan November, dan juga rencana pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, biar semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga kami memiliki pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh merakyat, yang sungguh-sungguh mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita mengisi kemerdekaan kita dan bangsa kita dengan saling melayani seorang dengan yang lain, agar kita kuat, bahagia, dan berkecukupan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.